Baik, di kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menajamkan pisau sembelih. Sebelum kita memasuki cara menajamkan, kita perlu tahu dulu kenapa pisau itu bisa tidak tajam atau bisa tumpul. Kenapa sih pisau ini bisa tumpul? Pertama adalah karena rolling. Apa itu rolling? Rolling adalah kondisi di mana mata pisau atau ujung dari pisau ini melengkung, dia tidak lurus lagi. Seharusnya dia masih bisa tajam, tapi dia melengkung sehingga tidak tajam. Penyebab rolling ini umumnya terkena benda yang lebih keras daripada pisau ini. Benda apa yang lebih keras dari pisau ini? Biasanya kalau kita pakai untuk menyembelih atau mengiris daging, pisau ini tertabrak oleh tulang. Nah, tulang ini adalah satu benda yang lebih keras daripada baja. Nah, itu nanti dia bisa rolling. Kalau penyebab pertama itu rolling, penyebab pisau tidak tajam yang kedua adalah chipping. Apa bedanya rolling dengan chipping? Kalau rolling ini, mata bilahnya atau mata pisaunya ini masih ada, hanya saja melengkung. Sedangkan chipping, mata pisaunya ini lepas, atau kalau bahasa Jawanya dibilang gumpil atau rompal. Nah, itu tadi penyebab dari pisau itu tidak tajam. Setelah kita mengetahui penyebab dari pisau itu tidak tajam, yaitu rolling dan chipping, berikutnya kita akan membahas peralatan apa saja yang harus kita siapkan untuk menajamkan pisau yang sudah tidak tajam tersebut. Alat pertama adalah abrasif. Apa itu abrasif? Abrasif adalah alat yang digunakan untuk mengikis bagian yang akan kita tajamkan. Alatnya apa saja yang akan digunakan untuk mengikis? Yang paling umum digunakan adalah batu asah seperti ini. Cara ini termasuk cara yang konvensional, dari dulu sudah ada. Selain batu asah ini terdiri dari berbagai macam grade atau tingkat halusan dan tingkat kekasaran. Selain batu, untuk mengasah, untuk mengikis, untuk abrasif, kita juga bisa menggunakan sandpaper atau yang biasa disebut dengan amplas. Sandpaper seperti ini bentuknya lembaran. Ada juga sandpaper yang tersusun dalam velcro pad ya. Yang jelas manapun ini semuanya bisa kita pergunakan. Setelah pisau ini dikikis dengan berbagai alat, kita pilih salah satu mana yang akan kita pergunakan. Kita akan membutuhkan honing atau sharpening. Honing atau sharpening itu bentuknya stick seperti ini. Ini tersedia di pasaran, harganya juga bermacam-macam. Ada yang murah seperti ini, harganya sekitar 15 ribuan. Ini juga bisa dipakai. Ada juga yang lebih mahal di kisaran ratusan ribu. Fungsinya ini nanti untuk menghilangkan bur setelah kita melakukan pengikisan. Nah, setelah dikikis, dihilangkan burnya dengan honing atau sharpening, kemudian di finishing menggunakan stropping kulit seperti ini. Itu tadi peralatan standar yang kita butuhkan untuk menajamkan pisau sembelih. Setelah kita bahas peralatan untuk mengasah atau menajamkan pisau sembelih, berikutnya kita memasuki tahapan dari mengasah itu sendiri. Tahapan pertama yaitu menentukan sudut dari bevelnya. Bagaimana kita menentukan sudut? Sudut standar untuk pisau sembelih ini berkisar di angka 5 hingga 25 derajat. Kalau kita tidak memerlukan busur atau kita merasa itu terlalu ribet, kita bisa menaruh jari kita di pangkal pisau seperti ini, lalu kita taruh di batu asah. Nah, ukuran satu jari ini adalah standar yang ideal untuk mengasah pisau sembelih. Setelah menentukan sudut, baru kita lakukan pembentukan bevel. Caranya bagaimana? Caranya kita gosokkan antara pisau ini dengan batu asah. Ini kalau kita menggunakan batu asah. Selain batu asah, kita juga bisa menggunakan sandpaper atau amplas. Nah,
Sudutnya kita perkirakan sendiri di kisaran 5 hingga 25 derajat. Sampai kapan kita melakukan pengasahan ini? Ini yang penting. Kita melakukan pengasahan ini dilakukan secara bolak-balik sampai pada pisau ini keluar bur. Apa itu bur? Bur ini adalah sisa pengasahan yang akan terasa jika kita raba. Seperti ada yang nyangkut begitu di jari kita kalau kita raba begini. Nah, kalau bur ini sudah terasa, proses asa ini kita balik sebentar, entah 10 atau 15 kali gesekan. Mestinya bur ini yang tadinya ada di sebelah kanan, dia akan berpindah ke sebelah kiri. Di sebelah kiri kita asa lagi antara 10 sampai 15 kali gesekan, mestinya dia akan berpindah ke kanan. Nah, bur ini akan berpindah-pindah terus sesuai dengan kita membalik saat mengasah. Nah, bagaimana cara kita melepaskan bur ini? Kita melepaskan bur ini bisa menggunakan honing atau sharpening. Cara menggunakannya adalah kita tempelkan pada bagian pangkal ini, kita gesekkan sampai ke ujung. Sudah bagian kanan, kita ke bagian kiri. Antara 5 sampai 10 goresan ini, mestinya pisau ini sudah tajam. Kalau burnya ini sudah hilang, berikutnya kita finishing menggunakan stropping. Stropping ini berfungsi untuk menghilangkan debu-debu halus atau sisa logam yang tadi terkikis. Waktu kita mengikis ini biasanya akan timbul sedikit magnet, yaitu magnet induksi akibat gesekan tadi. Nah, fungsinya stropping ini, selain dia membersihkan, dia juga menghilangkan magnet statis yang ada. Kalau pisau ini sudah selesai kita tajamkan, sudah selesai kita bentuk bevelnya, sudah selesai kita hilangkan burnya, sudah kita finishing juga, langkah terakhir adalah menguji ketajamannya. Untuk menguji ketajaman pisau sembelih ini ada berbagai macam cara yang bisa kita pakai. Cara pertama adalah menggunakan kertas. Kertasnya bisa kita pegang seperti ini. Kemudian kita iris menggunakan pisau yang sudah kita tajamkan. Kalau dia terpotong sempurna, berarti dia sudah tajam. Jangan lupa saat menguji ini kita uji dari pangkal hingga ke ujung. Siapa tahu nanti ada yang nyangkut. Nah, kalau masih terasa kasar, ini biasanya masih perlu kita ulangi lagi. Entah itu kita ulangi abrasifnya atau perlu kita hilangkan burnya. Cara menguji ketajaman yang kedua adalah dengan rambut. Bagaimana cara kerjanya? Kita cari rambut yang ada di bagian tubuh kita. Kita coba kita potong. Nah, kalau sudah terpotong seperti ini artinya sudah tajam. Selain kertas dan rambut, apalagi yang bisa kita pakai? Yang bisa kita pakai adalah menggunakan kuku jari. Bagaimana cara melakukannya? Pisau ini kita taruh di bagian jempol di atas. Nah, kalau dia tidak jatuh, berarti sudah cukup tajam, sudah nyangkut. Kalau dia masih terpleset begitu, berarti masih kurang tajam. Nah, ini sudah tajam. Kita cari yang belum tajam. Oh, ini sudah tajam juga. Kita cari lagi. Nah, ini masih jatuh. Ini berarti masih perlu ditajamkan. Baik, demikian pembahasan kita tentang cara menajamkan pisau untuk sembelih. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.